welcome to my YouTube channel. Oh ya guys, gue bakal ngobrol santai, ngobras bersama Mas Anang Hermansyah. Tadi mau sama Bunda Shanti, cuma karena sibuk, jadi sama Mas Anang aja. Oke, ikutin terus ya. Oke deh guys, kembali lagi di ngobrol santuy. Oke, yuk. Bersama Mas Anang Hermansyah. Apa kabar Mas Anang? Baik, alhamdulillah baik. Bunda nggak ada sih ya? Bundanya sibuk. Ini pas kamunya lagi banyak urusan dia. Jadi nggak dapet dianya waktu. Iya, sayang banget. Karena kan kita juga lagi mau siap-siap berangkat ke Jogja. Ngomong sebelum berangkat, karena di Jogja lumayan 4 hari. Jadi dia kejar dulu urusan semua yang beres. Biar ditinggalnya enak. Aktivitas Mas Anang apa sekarang? Jaga toko kue Lumiere. Masih Ngurusin Asik Plus. Udah. Ayam Masik masih? Ayam Masik masih jalan. Udah berapa cabang? Aduh, nanti aku tanyain ya. Karena jadi waktu pandemi itu kita punya hampir 30-40, sekarang udah sempat tutup gara-gara ya? pandemi. Enggak, masih jalan. Oh, masih Cuman jalan. nggak seperti sebelum pandemi. Oke. Kan pandemi memang banyak yang akhirnya nggak kuat. Selain Asik apa sih bisnisnya? Kalau Bunda kan kosmetik. Ya aku ini megang Lumiere, Itu? terus Yang rekaman masih, jadi YouTuber masih. Ya begitu. apa ada rencana mau single nih? Lagi mau ngeluarin ini nanti, udah keluar promosinya kayaknya, udah keluar single berdua, duet baru udah keluar. Habis duet baru aku akan bikin single yang solo, Oh, solo. tapi di umur 53 tahun. Rencananya kapan? Solo single. Setelah ini jalan. Setelah duet butuh waktu setengah tahun lah. Oh iya. Ya 2023 pertengahan Amin. baru keluar solo lagi. Oh iya, selamat ya udah punya cucu. Ya. Ngurusin cucu. Sebetulnya lebih seneng lihat Aminah. Gimana perasaannya? Perasaannya Campur aduk ya? Hah? Campur aduk. Dan berasa semakin tua. Opa-opa ya. Udah opa-opa. Udah umur. Tapi emang jarang ketemu apa emang ada hari-hari tertentu gitu? Ada hari tertentu. Biasanya kalau Jumat Sabtu Minggu pasti kita akan bertemu, pasti bertemu. Karena juga kadang-kadang kalau Aurel sama Abang itu lagi sibuk, kadang lagi ini, biasanya Aminah ditaruh di rumah. Oh gitu. Ya, kadang-kadang kalau enggak ya Bunda Aurel sama Abang lagi pergi, nggak ada yang ini, kita yang kesana. Udah. Karena kan deket kan kayaknya. Oh iya deket ya. Udah 8 bulan ya? Udah 8 bulan hari ini. Udah 8 bulan. Pipinya tuh Lucu banget, dia lucu banget. Udah interaktif, apalagi hari ini udah banyak ngomong. Oh, udah banyak ngomong. Makan ya? Udah banyak ngomong. Nggak ada program gitu Aurel. Dia kepingin kan, kalau Atanya sih, abangnya sih kepingin terus, kepingin Iyalah. banyak. Katanya kepingin kayak Gen Halilintar, Iya, mau iya. banyak. Nggak tahu orangnya. Mungkin ada program lagi ya. Iya, lagi persiapan mereka. Adiknya Aminah. Nah ini apa? Kan sering ke traveling ya? Hobi? Traveling itu Salah satu hobi nggak? iya, kita senang karena aku sama Bunda itu kepingin anak-anak itu bisa banyak melihat pengalaman. Bahwa nggak hanya yang ya di Indonesia aja, dia di negara lain, dia biar wawasannya kebuka ya. gitu. Karena itu sebenarnya aku melihat macam-macam budayanya ya. Bunda itu dulu sama keluarganya kan memang keluarganya Bunda itu kan dulunya kan bapaknya kan di kesehatan dunia Iya. gitu. Nah dia memang menclok gitu ke negara-negara. Nah itu diturunin lah ke anak-anak bahwa pengalaman yang seperti itu sangat luar biasa kalau kita memang menyediakan waktu dan kita mau menabung untuk melakukan itu. Karena itu investasi investasi buat anak-anak itu bagus, nggak hanya investasi barang atau apa, tapi investasi ilmu dengan membawa mereka kemana-mana itu membuka pikiran. Benar. Wawasannya ya. Membuka wawasan.
Nggak, ini nggak ada kan rame-rame nih pergi full sama Atta sama Aurel. Kita lagi lagi merencanakan kita akan perjalanan Wali Songo. Akhir tahun nih. Akhir tahun kita mau rencana mau ke Eropa. Mungkin Full, mau bareng. full. Iya, bareng. Mungkin dan bareng. Sama keluarganya Atta? Kayaknya ini bentar lagi mau kemana gitu. Kan waktu itu kan sempat kita bareng di Turki. Oh iya. Di Turki kita ramah waktu itu bareng-bareng, hampir seminggu lebih bareng-bareng. Seru ya, keluarga besar. Ya, keluarga besar seru. Kalau ketemu bareng itu seru-seru banget. Banyak hal yang dilakuin. Dan berdua, Iya. Aurel punya anak banyak lah, seru lagi. Betul. Seru waktu ketemu Halilintar, seru banget. Azril apa kabar? Azril lagi sibuk. Iya, sekolah masih. Terus memang dia lagi mengerjakan beberapa hal. Ya sama lagi seru-serunya pacaran kan dia Mas Aro. Oh masih. Iya, Katanya sama anak Bali. Sempet putus denger-denger. Enggak, beritanya doang, Iya. gosipnya enggak. Iya, Dia iya, bener. adem ayem aja. Malah kemarin habis dari Bali berdua. Oh gitu. Itu gimana tuh ntar masalah sama bunda sama mereka wah nanti serius kan kayaknya nih serius Kalau memang serius ya biar mereka nanti yang menentukan. Mereka kan sudah dewasa, kita sebagai orang tua udah memberikan pandangan-pandangannya, kita ngasih pengalaman-pengalamannya. Ya Iya. kita buka knowledge-nya lah. Yang penting bahwa kita kasih knowledge, kita kasih garis-garisnya. Bagaimana dia menyikapi garis-garis tersebut, itu biarin mereka. ini udah kompak banget nih kayaknya apa semuanya nih keluarga Mas Anang bunda tuh kayaknya kalau aku lihat wah gue kalau mana tuh rame-rame gitu kayak seru Jalan banget ya. kita memang selalu rombongan sirkus. Iya, Kalau pergi mau ke negara manapun rombongan sirkus. Wah rame kalau di foto Nggak pernah kurang dari 10 orang. dan nggak pernah kalau cuma berempat gitu atau berdua nggak pernah Aku nggak bisa sepi berdua. Aku jadi sama bunda tuh cocoknya nggak pernah bisa sepi. ya aku juga suka rame-rame sih Aku sukanya bareng-bareng sama tim, sama keluarga Iya, tuh suka. iya. Aku juga Jadi gitu tuh. ya kayak begitu maunya. Kayak kemarin kita ke Amerika itu berapa orang? Hampir 10 juga orang. tapi nggak pernah ada masalah pengen berdua sama bunda aja gitu. Pernah kita berdua, yang ada nggak lama. Oh benar. Rencana mau lama aja. Pulang Iya. enak berdua doang. Ya udah balik. Lebih seru rame-rame sih emang ya. Tapi emang aku harus sih sama bunda menyediakan waktu untuk berjalan berdua. Ya. Cuman kalau ngelihat Arsi-Arsa hari ini susah ditinggal berdua. Udah besar banget ya. Mereka udah ngerti, dia nggak mau dan akunya Udah kritis juga belum ya udah kritis dan Kritis akunya ya? juga sama bunda ternyata nggak bisa kalau nggak ada mereka berdua, kurang nyaman. Umur berapa sih Arsi? Arsinya umur sekarang Arsi itu 8-9 tahun ya. Beda berapa tahun sama Arsi ya? Arsya itu hari ini 5 tahun. 5 Arsya. 5. Si Arsi itu kemarin ini yang nyanyiin di Amerika Di ya? Amerika dia kemarin Hebat ya. kita temenin Suara ikut bagus festival kue kopa di Anaheim di Los Hebat. Angeles. Suaranya bagus. Dia memang cita-citanya sepertinya sampai hari ini kuat ingin bener serius di dunia Musik. Dia serius sekali ke dunia Ya musik. memang kan Arisnya pada suka musik. Iya kayak kamu Iya. suka politik kenapa nggak politik gitu? Iya kan? Someday. Aneh. Kan Arsi, kamu bilang iya bapak ibunya gini-gini pasti anaknya Iya. lah. Kenapa kamu nggak? Mungkin nanti ya. Ditunggu aja. Nah itu ditunggu udah aja. politik tuh. Nanti ya politik. Pak. Seru kan, tapi nah kemarin kan dengar rumah Cinere. mau dijual tuh. Nggak jadi dijual. Justru kita rapikan. Banyak. Karena sejarahnya Sejarahnya anak-anak kan di situ. situ, sejarahnya Arsi Arsya di situ. Ini lagi renovasi. Ya sekarang jadi direnovasi. Terus ya mudah-mudahan sebulan 2 bulan ke depan kita sudah balik ke Cinere lagi. Tapi memang tetap juga di Pondok Indah karena Pondok Indah kan dekat dari kegiatan kita. Kegiatan Iya, kita kan dan banyak di Jakarta juga ya. Selatan dan cucu juga tinggalnya di Pondok Indah. Ya tetap nanti hari Senin sampai Kamis mungkin di Pondok Indah, Jumat Sabtu Minggu kita di Cinere. Berarti nanti pas akhir tahun Aurel ikut juga sama Atta, sama Amina.
Bilangnya sampai hari ini sih begitu ya. Nanti nggak tahu apakah nanti akan tetap mau bareng sama kita jalan-jalan atau enggak. Tapi kalau ngelihat kemarin jalan-jalannya mereka ke Eropa, kan kemarin kita ke Amerika, mereka ke Turki, ya ke Eropa. Mereka ke Eropa bilang, Aurel bilang, Abang bilang nggak enak, nggak ada pipi sama Bunda, nggak seru. Ya udah, jadi mungkin ini mudah-mudahan akhir tahun kita bareng jalan-jalan. Ya, masih Sama kecil. Aminah. Ya karena aku juga sama Bunda kan ada Aminah seru banget. Iya, udah jadi mainan. Jadi apa? Udah hiburan lah ya. Ya cucu itu memang Iya. beda ternyata. Apa kayak Lucu kan? sendiri ya. Ya. Berarti udah bisa, tapi belum bisa jalan. Belum. Ini kan masih disusun. Nggak tahu berapa bulan gitu nanti ada turun tanah kan. Ada, Oh iya, ada bedak budaya. Ada budaya. Bedak sita namanya. Ya bedak sitan itu nanti mau dilakuin nggak tahu bulan apa. Nanti mau Ih, dilakuin. banget. Nggak lama lagi kayaknya sih mau dibikin turun tanah karena dia udah nggak bisa kalau nggak berdiri sekarang. Dia maunya kalau dipegangin udah berdiri maunya. Udah mau pengen jalan. Udah Ya? mau jalan si Aminahnya mau jalan. Orang nggak ada pengen nyanyi duet sama Arsy gitu, Itu sama bundanya. enggak, kalau sama Arsy memang ada rencana kakak mau duet sama Gimana Arsy, gitu? cuman kayaknya ini Arsy lagi mempersiapkan albumnya dulu. Mungkin nanti apa ada di albumnya Arsy atau memang mungkin akan ada special edition untuk Arsy berduet sama Aura. Nah, aku mau nanya nih, Mas Anang kenapa sih nggak terusin politik lagi? Maksudnya anggota DPR lagi. Iya, waktu aku di parlemen tuh aku suka. Betul, aku sebenarnya benar-benar suka berpolitik. Berapa tahun, Mas? Aku suka. 5 tahun selesai. 5 tahun selesai. Bukan aku nggak ikut. Memang aku nggak ikut lagi. Jadi aku nggak mendaftar pemilu lagi. Memang kemarin aku nggak Kenapa? daftar. Karena waktunya ya nggak untuk keluarga gitu. Aku setelah tahu parlemen, setelah mengerti, oh oke, parlemen begini, oh begini, ya udah aku keluar dulu deh. Gitu. Coba aku keluar dulu kayak apa. Bukan karena waktunya, kan kalau di parlemen sibuk kan waktunya untuk keluarga mungkin. Memang namanya Jarang wakil rakyat mewakili jutaan orang. Masih sibuk banget. Ya, Waktunya ya, udah waktunya konsekuensinya ya. memang sudah harus untuk rakyat karena memang kita mau ke sana untuk mewakili kebijakan masyarakat disampaikan bersama eksekutif. Jadi memang nggak waktunya pasti tersita untuk mengurus. Iya benar. Nah, untuk awalnya itu kenapa pengen maksudnya ke politik? Aku di music industry memang aku adalah apa ya, kayak aktivis lah di industri musik Indonesia. Aku udah semenjak tahun 90-an aktif di industri. Ada sebuah pikiran untuk ingin mengkontribusikan ide-ide bagaimana industri musik Indonesia terus berkembang dalam Menyampaikan suara artian teman-teman ya. dalam artian bahwa bagaimana sih antara pelaku industri, pembisnis, semua stakeholder itu duduk sama tinggi, terutama adalah seniman dengan pembisnis. Ini bisa duduk sama tinggi, kita sama-sama berkontribusi, tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah, dan equal untuk menjalankan part of business. Nah, dalam perjalanan industri Indonesia yang sudah cukup lama ini, kalau dilihat dari jumlah penduduk yang terus besar, dan Indonesia adalah negara keempat terbesar penduduk di dunia, dengan 273 juta orang itu, harusnya pendapatan musik Indonesia di laporan negara itu harusnya menjanjikan profesi ini, karena musik itu nggak ada yang nggak suka musik seluruh Indonesia. Orang suka musik. Tapi kenyataan yang ada itu nggak seperti itu, bahwa pendapatan seniman musik Indonesia di data BPS tahun
2015-2016 zamanku di parlemen, itu cuma kontribusinya cuma 0,46%, tidak sampai 1%. Dari 17 subsektor yang dicacah oleh oleh Badan Ekonomi Kreatif zaman itu. Jadi Pak Jokowi waktu menyusun Badan Ekonomi Kreatif dengan tujuan yang sangat revolusioner, bahwa bagaimana zaman pemerintahan SBY yang memang itu jadi pelopor, bahwa akhirnya dibikin Badan Pariwisata Ekonomi Kreatif di zaman Pak SBY. Itu ekonomi kreatif Indonesia sudah menggeliat pendapatannya, sudah menjanjikan pendapatannya, cuman tidak secara serius itu dicacah dengan baik. Refleksi dari gambaran itu ya sangat kelihatan dari politik anggaran, dari politik legislasinya atau politik aturan-aturannya untuk memperbaiki khasanah dari kreatif industri. Itu tidak tergambarkan keseriusan pemerintah, keseriusan parlemen untuk memperbaiki. Sementara Indonesia dengan pemberian Tuhan, Indonesia itu adalah negara superpower budaya. Indonesia itu punya 1.400 suku bangsa. Itu adalah asimilasi budaya terbesar di dunia. Tidak ada yang menandingin kekayaan budaya tersebut. Tetapi monetize-nya Indonesia kedodoran terhadap hal tersebut. Ini yang harus jadi concern. Apakah ini salah? Kalau melihat skala priority dari Indonesia merdeka, perjalanan Indonesia waktu zamanku masih 4-5 tahun yang lalu, 70 tahun Indonesia merdeka, sekarang udah 77 tahun. Indonesia secara kekayaan alam itu yang paling mudah dimonetize. Memang itu faktanya, Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Ya, mineralnya maupun pariwisatanya. Itu sudah memang begitulah adanya. Inilah mulai Indonesia merdeka yang dimerdekakan oleh kakek kamu. Pemerintahan kedua akhirnya di Pak Harto dilanjutkan itu lebih memikirkan kekayaan alam. Belum pernah tercacahkan blueprint yang baik tentang industri budaya. Ini tidak pernah dicacah dengan baik. Contohnya dari mana? Ya, dari presiden mulai Bung Karno, mulai Pak Harto, akhirnya sampai ke Pak SBY waktu itu. Itu ekonomi kreatif tidak menggeliat. Di zamannya Pak SBY itu sekitar 500 miliar penghasilannya. Dan itu secara automatically berjalan. Tidak diatur, tidak serius pemerintah menjalankan hal tersebut. Baru Pak SBY membuat pariwisata kreatif. Itu mulai disusun kreatif industri itu. Akhirnya dibikin Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif oleh Bu Pari Pangestu. Dia punya keseriusan ke ranah itu dengan Presiden, dengan Pak SBY. Disusunlah hal itu dengan baik. Itu mulai pencacahan kreatif industri mulai serius di Indonesia dilakukan. Dan diteruskan oleh Presiden Jokowi. Nah, Pak Jokowi sangat serius juga terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia. Pemerintahan pertama dibikinlah Badan Ekonomi Kreatif sekelas kementerian, gitu ya, langsung di bawah Presiden. Memang dari postur di situ kelihatan masih kegamangannya pemerintah melihat mengenai kreatif industri. Dari mana melihat? Satu adalah dari politik anggaran pasti.
Berapa politik anggaran waktu itu? Memang sekitar 1,2 triliun. Terus pembentukan aturan-aturannya belum ada undang-undang tentang ekonomi kreatif Indonesia. Pastinya bukan cara kreasi. Cara kreasi tidak bisa diundangkan. Tetapi hasilnya yang bisa diundangkan. Apa itu? Ya hasil dari industri kreasi tadi, hasilnya untuk dinikmatin antara pengkarya dengan penikmat dan penjual dan negara. Itu seperti apa disusunnya? Nah, itu harus ada aturan yang dasar yang kuat. Karena itu menyangkut kesejahteraan si kreator. Nah, baru lahir undang-undang ekonomi kreatif di era Jokowi. Nah, pemerintahan kedua aku sudah tidak aktif di parlemen, aku keluar, dalam artian aku tidak mendaftarkan lagi ikut di pemilu. Pak Jokowi menyatukan kembali, mencoba mengeksersis lagi. Bagaimana kalau pariwisata ekraf dikembalikan ke cerita zaman SBY, ke Presiden SBY. Itu exercise ulang. Tetapi dengan pencacahan subsektor yang semakin jelas. Ada 17 subsektor yang dicacah dari ekonomi kreatif. Dilihat dari postur itu, kelihatan bahwa dari 17 hanya 6 yang di atas 1%. Yang 9 masih di bawah 1%. Dan yang unik lagi, dari 17 subsektor, cuma 3 subsektor yang menghasilkan atau penopang bone dari pendapatan ekonomi kreatif, yaitu kuliner, terus kriya atau kerajinan, dan fashion. Cuma 3. Ini udah hampir 47%. Sisanya dibagi ke 14 subsektor. Nah, ini juga menjadi gambaran lagi yang bisa kita lihat secara tepat bahwa belum ada signifikansi dari pemerintahan, dari negara atau pemerintah, setiap pemerintahan, signifikansi untuk mendorong kreatif industri menjadi sebuah motor ekonomi. Itu tergambar dari situ. Jelas clear bahwa subsektor ekonomi kreatif dalam exercise-nya mulai dari Presiden SBY sampai ke Presiden Pak Jokowi hari ini, pertumbuhan terhadap pendapatan kotor negara itu eksponensial sekali, tinggi sekali. Dari SBY sekitar 400 sampai 700 miliar, hari ini udah 1.000 triliun pendapatan ekonomi kreatif gitu. Dan yang unik postur ini hanya 3 subsektor yang masih menopang, yaitu adalah kriya, fashion, dan kuliner. Masih ini yang menopang. Pertanyaan jadi timbul, lu yang lain kemana? Musik kemana? Iya. Film kemana? Iya. Ya kan? Industri game kemana? Industri pertunjukan kemana? Nah, postur ini sangat kelihatan gamblang hari ini semua pihak untuk melihat bahwa dibutuhkan pemerintahan penerus dari Pak Jokowi adalah pemerintahan yang memang punya keseriusan terhadap kreatif industri ini. Apalagi dilihat pertumbuhan internetisasi Indonesia dan bagaimana menyatunya dunia dengan jendela internet, dan apalagi dengan menyatunya dengan hidupnya the new technology, blockchain, crypto, metaverse, dan NFT. Nah, ini dibutuhkan pemimpin masa depan Indonesia yang memiliki knowledge, yang memiliki keinginan membangun sektor ini dengan baik, supaya tidak ketinggalan lagi Indonesia dengan raw material yang dipunyai. Ini kata kuncinya di sini sebetulnya, bahwa
raw material Indonesia terhadap kreatif industri itu udah melimpah, sangat melimpah. Contoh, musik hari ini dengan deraan dari pandemi, dengan deraan apapun, dengan perubahan teknologi, industri musik Indonesia masih memberikan kontribusi yang signifikan. Meskipun tidak ada keseriusan dari pemerintah maupun sektor lain untuk bagaimana meramu industri musik supaya jauh pendapatannya lebih hebat. Kenapa begitu? Ya tergambar dari postur yang ada di laporan Badan Ekonomi Kreatif yang tidak sampai 1%. Itu kelihatan. Jadi nggak perlu aneh-aneh dari situ kalau mau melihat sebenarnya postur musik Indonesia seperti apa. Nah, dari situ aja. Itu laporan resmi pemerintah. Baru nggak nyampe 1%. Film lebih parah lagi. 0,30 sekian. Lebih dari musik. Ini kan jadi bertanya semua orang-orang musik, orang-orang film, orang-orang kreatif bertanya. Bagaimana sebetulnya kontribusi atau rencana pembangunan pemerintahan masa depan? Dengan adanya raw material yang sangat melimpah, dengan adanya market yang 273 juta, kita negara keempat terbesar di dunia. Dan kalau bicara leader of ASEAN dengan 660 juta orang, kita menguasai market itu. Pasar kita itu luar biasa besar dan nggak perlu lagi urusan dengan Amerika dan Eropa. Nah, ini kapan diramunya oleh Indonesia? Kenapa jadi pertanyaanku bilang bahwa kapan mau diramu Indonesia? Karena Indonesia adalah leader of Asia. Itu fakta. Indonesia itu leadernya. Asia tuh nggak ada Indonesia. Lu tuh mau ngapain? Jumlahnya coba hitung aja. Malaysia berapa, Brunei berapa. Iya, hitung aja. Sama kita udah nggak ada apa-apanya. Kita 273 nomor 4 besar di dunia. Nah, ini harus dimulai dari kita. Nah, makanya aku bilang bahwa dibutuhkan pemimpin masa depan penerus Jokowi. Ini orang presiden yang memiliki knowledge dan perhatian tinggi terhadap kreatif industri. Dibutuhkan. Kenapa? Itu tadi, nanti monetizingnya nggak jalan. Ini jumlahnya triliunan. Ya sekarang kreatif industri dengan 3 subsektor dan 17 subsektor udah 1.000 triliun. Bayangkan ada 5 subsektor lagi hidup atau 3 subsektor lagi hidup. Music industry, film industry, atau pertunjukan. Itu hebat. Mungkin another 1.000 triliun. Apakah kalau dengan tambang? Tidak. Apakah dengan kekayaan alam? Tidak. Jadi nggak juga terus seluruh rakyat Indonesia dengan berpulau 17.700 pulau ini dengan 83.368 desa ini disuruh nuru jadi petani ya? Enggak juga. Gimana dibuka wawasannya bahwa ayo jadi orang kreatif. Apa aja? Ya mau jadi dipertunjukkan kayak. Kenapa? Setiap desa, kayak kotaku di Jember, desaku di Jember aja penduduk ada 3 juta orang. Dia bikin pertunjukan untuk nyedot 1%, 2% hidup. Tiketnya berapa? 5.000 aja. Lah itu hidup untuk 1 bulan. Nah, gimana mengencourage 37 provinsi hari ini di seluruh Indonesia? Itu setiap pemimpin daerah itu di-encourage untuk mengembangkan kreatif industri. Kenapa? Sudah tidak repot. Karena ada internetisasi yang sudah berjalan. Gitu ya, dana pemerintah dengan KUR dan macam-macam udah jalan. PP tentang ekonomi kreatif diagungkan ke bank sudah dibikin oleh pemerintah hari ini. Aku rasa aku respect banget dengan Pak Jokowi menyelesaikan PP tersebut. Gitu. Dan bagaimana implementasinya hari ini? Nah, ini dibutuhkan. Aku juga memberikan catatan bahwa tidak bisa juga ini ditunggu dari pemerintah. Pemerintah sudah menyelesaikan tugasnya memberikan PP tersebut. Tinggal bagaimana institusi di luar pemerintah atau di bawahnya ini untuk menyusun ini supaya faster. Jangan
udah dibeginikan, lambat lagi di bawah. Nanti senimannya kayak kamu. Hari ini kamu udah punya pegawai banyak dengan seperti ini. Kamu udah punya kontennya nanti dinilai per bulan dapat berapa. Kamu udah pasti yang nilai udah YouTube, udah bisa di Facebook, bisa di TikTok, bisa di Instagram. Udah monetizing semua. Berapa sebulan pendapatan kalian? Oh, ternyata dicek di perbank. Oh, pendapatan Menor dengan timnya adalah di seluruh sosial media 60 sampai 100 juta per bulan. Lah, kamu kan bisa loan ke bank, kamu tarik ke bank, kasih ke bank. Bang, gua debat gua segini. Ya udah, gua masuk ke rekening kamu, pendapatan gua semua dari YouTube, dari Instagram, dari manapun sosial media, you name it. Langsung gue taruh di nomor rekening itu. Lu tinggal potong, bulanannya potong. Yang penting gue dapat hari ini dana segar untuk gue apa? Gue beli alat lagi yang bagus. Bagaimana gue memanggil orang yang lebih profesional lagi, memperbaiki semua yang lebih bagus lagi. Doing promotion and everything. Nah, ini dibutuhkan kecepatan ini. Kalau aku lihat dari pemerintah sampai mengeluarkan PP 24 yang baru kemarin, ini lumayan faster. Meskipun ini jenjang jaraknya dari undang-undangnya sendiri di Undang-Undang Ekonomi Kreatif sudah lewat. Karena batasannya biasanya 2 tahun. Ini sudah sekitar 3, 4, 5, 6 tahun baru keluar PP-nya. Udahlah. Kita nggak usah ngomong itu, yang penting hari ini is done. Gitu ya. What next? Gitu. Nah, ini dibutuhkan kayak kamu hari ini ngomong tentang hal ini. Kita semua teman-teman kreatif ngomong terus tentang hal ini. Supaya apa? Pemerintah minta lagi ke dunia usaha, ke perbankan, kemana, ke OJK. OJK tetap ini gimana caranya anak-anak ini mau loan? Bukan industri yang lain bisa loan ke perbankan. Lu kenapa industri ini susah untuk loan kitanya? Kayak nggak punya masa depan dong. Kalau nggak diperhatiin. Nah, kenapa kita pandai bicara tentang hebatnya industri kreatif Korea? Kita pandai bicarain itu, tapi implementasi kita nggak pernah berjalan. Ya terus mau sampai kapan Korea udah menguasai Amerika dengan Blackpink dan teman-temannya BTS sudah triliunan per tahun? Kitanya kapan? Agnes sampai berangkat ke Amerika, Anggun C. Sasmi sampai ke Amerika, Arsi kemarin ikut ke Amerika, biaya sendiri semua. Kenapa? Karena kita juga nggak mau tunggu-tungguan. Kita nggak hanya bisa menunggu. Kita harus bergerak. Kita bergerak. Tapi kalau pergerakan ini gaung bersambut didirijen dengan baik oleh institusi pemerintah bersama swasta, menemukan titik tengah yang baik, ya kita nggak akan kalah dengan Korea. Karena raw materialnya jauh lebih besar daripada Korea. Coba, penduduk Korea berapa 40 juta? Asimilasi budaya berapa suku bangsa? Ini 1.400 suku bangsa berani melawan kita? Gak ada yang berani melawan kita, mana ada. Ketemunya Aceh sama Papua aja jadi budaya baru. Dia mana? Bisa nggak? Nggak bisa. Nah, gambaran-gambaran yang kelihatan ini, kita belum menemukan satu medium kebersamaan. Yuk duduk, yuk diramu. Antara, ya awal mungkin dari pemerintah dulu. Gimana untuk badan di pemerintah tidak egosektoral. Itu penting. Contohnya bahwa, oh ya, Badan Ekonomi Kreatif itu sekarang ada di pariwisata. Pariwisata cuma berapa triliun? Oh, pendidikan, ada berapa pendidikan? Ada 228 triliun per tahun. Kok kebudayaannya dikasih berapa? Oh, terus ini nyangkutnya kemana aja? Oh, ada ke komisi 6. Oh, ada ke komisi ini, ada komisi. Yuk, gabung, didirijen oleh satu badan atau I don't know, nanti presiden memberikan badan. Ya, mungkin harusnya sekarang Badan Ekonomi Kreatif mendirijen untuk melepas ego sektoral. Yuk, supporting. Untuk apa? Setiap tahun kita berangkatkan seniman Indonesia yang berkualitas, berangkat ke Amerika, di sekolahin. Ini berangkat ke Eropa, di sekolahin. Pulang bawa ilmu banyak. Yuk, kita bangun negara. Ini nggak bisa diserahkan kepada pemerintah saja, tetapi pemerintah harus memulai bagaimana meretas ego sektoral. Bahwa ini tidak bisa diberikan kepada ekonomi kreatif yang cuman nggak sampai 1 triliun itu. Nggak mampu.
Gitu. Nah, ini dibutuhkan kerja kolektif kita semua. Kayak kita hari ini bagian bagaimana sekarang membangunkan banyak pihak. Yuk, kita serius yuk. Nanti presiden yang akan datang kita pilih orang yang ngerti kreatif industri, orang yang punya blueprint menjelaskan bagaimana dia jadi presiden 5 tahun yang akan datang untuk membangun kreatif industri. Itu didenguin harus sekarang. Oleh siapa? Oleh kita. Jadi harus punya blueprint yang disampaikan. Untuk videografer ini kemana, untuk ini kemana, untuk ini gua akan bikin. Dia harus punya blueprint yang clear. Bahwa kita nanti punya masa depan. Lu kerjanya apa? Gua videografer. Oh iya. Yang sekarang, lu kerjanya apa videografer? Duitnya dari mana? Lu standar bayarnya berapa? Ada? Emang ada? Lu tanyain dokter standar kerjanya ada. Teman-teman videografer yang kerja di sini, gimana? Terus apakah ada asuransi? Ini udah dipikirin hari ini. Ini dipikirin menjadi PR bersama. Bahwa bagaimana ini menjadi PR kolektif. Teman-teman kreatif bersama dengan pemerintah pastinya, bersama dengan pengusahanya pastinya, menyusun. Ayo kita cari konsensus bersama untuk mencacah hal-hal tersebut tadi. Nah, ini sudah waktunya, dok. Bentar lagi kita udah 2023. Pemerintahan Pak Jokowi udah tinggal 1 tahun lagi. Kita bentar lagi 2023 udah hiruk pikuk perubahan pemerintahan. Iya benar. Nah, waktunya lagi kita bagaimana mencari presiden yang keren lagi seperti Pak Jokowi, yang benar nanti punya keseriusan. Pak Jokowi serius membangun infrastruktur, doing infrastructure. Udah 500 kilometer tol dibangun. Terus yang ke depan siapa? Ya kita hari ini. Orang-orang kreatif industri kumpul, menyatu, menyusun pertanyaan kepada calon presiden yang akan datang. Pak, punya blueprint tentang kreatif industri nggak? Kalau nggak, ya nggak usah dipilih. Nah, berarti kita terseok lagi dong. Gimana nanti ini dunia industri kita? Konten-konten kreator muda ya. Nah, ini hal yang sangat harus dimulai ditumbuh kembangkan bersama-sama. Jadi pembangunan kreatif industri memang dirijennya adalah pemerintah pastinya, karena pemegang regulasi beliau, dia yang punya rules, dia yang punya dana besar melalui pendanaan negara, dan itu memang menjadi kewajiban negara melalui jalur pemerintah. Nah, ayo kita mulai serius lagi di 2024 nanti bagaimana mencari postur presiden yang memiliki kesiapan membangun kreatif industri Indonesia yang sudah hari ini menghasilkan ribuan triliun. Gitu. Zamannya Pak Harto ya mungkin tambang, emas dan seterusnya lah. Tapi itu memang sudah digarap nih. Gitu. Yang ini belum nih, gimana nih? Nah, ini butuh suara kita. Ayo juga ke depan bagaimana memilih teman-teman parlemen yang isinya orang-orang kreatif yang mau masuk parlemen, yang memiliki keinginan untuk membangun legislasi tentang aturan-aturan yang baik untuk ekonomi kreatif Indonesia, baik musik, baik film dan pertunjukan dan seterusnya. Dari 17 subsektor yang sudah dicacah oleh pemerintahan hari ini, yang menurut aku ini sudah menggambarkan keseriusan tentang kreatif industri. Jadi ya kita dukung ke depan bagaimana kita bisa mendapatkan postur presiden yang memiliki keinginan besar membangun sektor ini. Iya, sekarang banyak konten kreator keren Indonesia itu banyak banget sekarang. Konten-konten Udah sampai ke desa dan dibuktikan oleh seorang yang cuma punya handphone sudah berpenghasilan miliaran. Nah, itu sudah ditunjukkan. Jadi gambaran itu sudah gambaran real, udah ada, tinggal bagaimana para stakeholdernya melalui dirijen pemerintah untuk menseriuskan baik dalam anggaran maupun dalam pembangunan aturan-aturannya, karena hanya dibutuhkan hal tersebut.
Kenapa musik sama film kurang ya? Nah, kenapa musik dan film kurang? Kalau ngomong sekarang kita ngomong musik aja. Musik itu hampir di 17 subsektor hidup tuh musik bunyi. Bunyi itu musik. Padahal di undang-undang hak cipta musik dihidupkan untuk menjadi bagian part of business. Dia harus bayar royalti. Nah, kalau itu dijalankan melalui dirijen pemerintah dengan menyusun sistem seterusnya bersama stakeholder pastinya, ya akan pastinya ya besar pendapatan musik. Film juga sama. Akan terkerek naik pasti. Akan terkerek naik. Ya, seluruh subsektor yang ada di kreatif industri yang sudah tercacat, pastinya kalau kita memiliki big data tempat tersebut dan akhirnya mendistribusikan, habis itu adalah bagaimana mencatat dan nanti pemakaian dan penyaluran performing itu dengan baik. Ya harusnya seniman Indonesia dari 17.000 pulau ini ya ada alternatif untuk mendapatkan pendapatan yang jauh lebih bagus ke depan. Pastinya. Karena hebatnya Indonesia dari negara lain, dari setiap kota, dari setiap pulau besar, ya dari 37 provinsi, itu isinya jutaan orang, bukan ratus ribu, jutaan orang. Ya kotaku yang kecil Jember aja udah 3 juta orang lebih. Nah kalau seniman Jember jualan di desanya doang, ya udah kaya. Lah iya kan, gimana coba didengerin kalau meledak di desa Jember, didengerin 1 juta orang gitu. Lagu campuran antara lagu Madura dan bahasa Jawa gitu. Terus dia jualan lagu di Jakarta gitu, ngapain? Satu, menyumbang pendapatan asli daerah. Nah pikiran ini yang harus diramu terus. Ini harus diramu. Karena aturan-aturan besarnya sudah ada. Undang-undang hak ciptanya ada. Undang-undang ekonomi kreatif udah ada. Undang-undang ibunya yang juga tinggi adalah pemajuan kebudayaan udah ada. Tinggal ini nanti diramu, blueprintnya mau dinyatukan model apa dan pendirijenan ini dari mana. Itu doang. Ya mungkin aku bisa ngomong begini karena aku melihatnya, aku pernah di parlemen. Ya posting itu udah ada gitu. Kalau di posting udah ada, nomenklatur kementeriannya ada, pendanaannya clear, nah, apalagi gitu. Apa yang kurang? Memang butuh exercising, butuh diskusi, dan butuh keberanian pimpinan nasional, pastinya presiden. Untuk gua nggak mau tahu bahwa ini harus diurus, tolong 3 atau 4 nomenklatur kementerian jangan ego sektoral, biayain, diurus dengan baik. Ini bagaimana, ayo saling sumbang tentang pembiayaan, aku akan mengeluarkan pres sendiri. So pasti bisa. Presiden paling tinggi, dia tinggal ngeluarin peraturan presiden aja. Nah inilah nanti yang dibutuhkan nanti di pimpinan nasional yang akan datang di 2024-2029. Jadi ayo kita teman-teman sama-sama memikirkan kali ini, kita sama-sama bergerak, sama-sama terus menyampaikan informasi-informasi yang pastinya harus bisa diserap positif oleh teman-teman seluruh Indonesia tentang kreatif industri, karena jangan sampai kita nanti ditinggal oleh negara-negara di sekitar kita sendiri yang notabene bahwa pasarnya adalah banyak menggunakan pasar kita. Iya benar. Kita yang diserap. Iya. Kekayaan apa ya, kemampuan daya belinya diambil. Konten dari Korea, konten dari Thailand, konten dari Singapura, konten dari Malaysia, besarnya di
pasar Indonesia. Iya. Lah itu Indonesianya gimana gitu kan? Awas. Oh Indonesia senimannya kata siapa nggak kreatif? Sangat kreatif. Nah, buktinya mana lah? Buktinya kita nggak bergerak, tetap bergerak kok. Arsy berangkat ke Amerika, ikut sendiri. Anggun Cisasi berangkat ke Amerika udah tahun kapan? Ya kan? Ke Eropa. Agnes tahun kapan? Terus belum teman-teman independen yang sudah berangkat ke Amerika, ke Australia, kemana-mana. Udah jalan semua. Chris Brian. Wah, kayak ya Brian Iya. itu yang di Amerika, dia Keren. diakuin banyak. Banyak Mickey. Nah, bagaimana mendirijan itu? Kan tinggal presiden, ayo diundang deh kapan ke Jakarta, yang hebat-hebat itu dikumpulin lagi, ditanyain kekurangannya, butuhnya pemerintah harus ngapain buat kalian. Kalau bisa telah kita bisa memberikan masukan dan akhirnya kita bisa menyerap harus bagaimana. Ya udah, kalau kamu udah bisa berhasil, kita akan bantu seperti ini. Tolong adik-adik kamu bawa ya. Loh kan enak kan? Adik-adiknya tuh dibawa, yang hebat-hebat dari Indonesia lagi dibawa tuh ke sana sama mereka. Waduh, itu Orang-orang nama bangsa, pergantiannya cepat. Kita nggak akan ketinggalan kereta gitu. Maksudnya sih, ya gambaran simpelnya begitu. Kan juga mengandung nama bangsa ya. Iya, pastinya karena corongnya entertainment itu lebih membumi. Iya. Membumi banget kalau. Mas sekarang udah era digital udah luar biasa. Ya, kayak hal gitu. Nah, itu dibutuhin hari. Mas sekarang ini bisnis NFT ya? Ya, aku merambah sampai ke blockchain. Ini keniscayaan soalnya. Kamu nggak pasti ke situ nanti. Karena industri blockchain adalah industri masa depan yang memang kita selaras dengan keinginan bahwa bagaimana kita peer to peer. Udah tidak ada bagaimana intermediary itu dibuang. Karena intermediary di bisnis kita itulah yang membengkakkan harga dan menggerus pendapatan. Kalau nanti dengan blockchain itu kita sudah peer to peer dengan pembeli, ya nggak ada intermediary, nggak ada penengah lagi. Bahwa laguku langsung dibeli sama orang Amerika gitu, nggak perlu lagi lewat iTunes, nggak perlu lagi, nggak perlu lagi lewat Spotify. Untuk apa? Spotify, iTunes atau perantara nanti itu hanya menyiapkan platform. Platform itu diakses seluruh orang bersama-sama. Dengan transparansi pemakaian laporan dan seterusnya, dia itu hanya memotong fee doang, dan itu paling 5-10%. That's it. Jadi penghasilan kita bisa murni di atas 70%. Yang hari ini seniman, kalau dari gambaran postur perhitungan, itu seniman paling dapat 10-20%. Gitu. Kalau bareng sama pemilik konten, ada produser macam-macam ya. Nah, bagaimana melihat masa depan ini? Nah, itu bisa dilakukan dengan blockchain ini, dengan ledger besar ini. Karena sistem blockchain ini nggak bisa diretas, nggak bisa. Belum ada ilmu yang bisa meretas blockchain, itu belum ada sampai hari ini, belum ada. Karena kalau dia meretas blockchain berarti dia meretas seluruh ledger all over the world. Kemampuan siapa yang bisa? Malaikat doang bisa. Yang diretas mananya? Pada saat kita masuk ke exchanger, pada saat kita masuk ke wallet. Nah, perantara waktunya yang dicuri. Peretasan tuh di situ. Tapi di sistem blockchain sendiri nggak bisa diretas. Belum ada, aku sampai hari ini baca, belum ada yang bisa meretas blockchain. Nggak ada. Apalagi dengan ilmu baru nanti, Hadera yang atomik. Kalau ledger yang blockchain yang sekarang, itu kan bergandengan, berurutan. Yang teknologi baru kayak Hedera, itu atomik, jadi nggak bisa diatur. Itu nanti setelah dang baru 100. Gimana mau ngertasnya di mana? Urutannya yang mana nggak tahu. Nah, Presiden udah mendengungkan ini lama. Pak Jokowi itu ternyata orang yang, ya aku bersyukur Presiden bisa menjelaskan hal tersebut. Gitu. Bahwa Presiden kita tuh nggak ketinggalan zaman. Pak Jokowi ini nggak ketinggalan zaman. Untung.
Iya. Mas Anang beli mobil itu ya, yang gede banget itu. Iya, Sprinter. Karena bunda kalau pergi kan 10 orang, 12 orang, nggak cukup mobilnya selalu bawa 2-3 biji mobil. Harus beli itu. Mang Atta kan punya itu. Atta punya, Gen Halilintar punya. Jadi cuma butuh satu model, cuma Terus beli satu. Tesla? Udah nggak ada dijual. Udah. Kenapa? Nggak cocok. Nggak ini ya nggak? Ya belum membumi. Kalau kita mau berangkat kemana-mana masih belum bisa enjoy pakai Tesla. Listrik ya. Sebetulnya harusnya ke sana, tapi kan masih belum. Ya paling 2-3 tahun ke depan lah. Oke. Di Amerika mah setiap 1 kilometer udah ada charging Tesla. Iya, Di sini masih belum. Jarang. Belum. Lagi kalau udah semua itu, wah keren. Ya cuman ya kasihan juga pemerintah pendapatan minyaknya turun. Iya benar. Nah, aku masuk ke ini. Sesi pilihan cepat. Pilih Tesla atau Mercy Sprinter? Sprinter. Karena bisa serombongan ya. Iya betul. Liburan dalam negeri atau luar negeri? Dua-duanya. Rumah mewah atau rumah minimalis? Rumah yang enak. Rumah yang nyaman ya. Minimalis ya. Makanan Indonesia atau makanan India? Ya Indonesia lah. Pasti Iya. Ngurus rumah atau ngurus cucu? Ngurus keluarga. Oke deh. Oke deh Mas Anang, Oke. terima kasih udah Sama-sama. mampir di podcast Ngobras. ngobrol santuy. Ngobrol santuy. Oke. Ya. Oke deh guys, sampai di sini dulu ngobras bersama Mas Anang Hermansyah. Oh ya guys, untuk para industri kreatif, konten kreator di seluruh Indonesia, ayo semangat terus, maju terus, teruskan kreasimu dan jangan pernah menyerah, oke? Supaya industri kreatif didukung oleh pemerintah Republik Indonesia, oke? Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. See you!